ngobrol sama Ibu Nanin. Ih, kamu senyumnya seru deh. 227-nya udah mantep. Bu Nanin dari batch 19 Garut. Boleh cerita sayang sebelum belajar, setelah belajar, ada sisi apa sih yang bisa kita bagikan buat teman-teman di sini? Ya, halo Silakan. semua. Selamat sore untuk semua Mas Hendra, Sore, Teh Bu. Febi. Senang sekali hadir di sini. Allah. Aku tuh udah mimpi sekali pingin sekali. Aduh, bahagia sekali ada di sini. Ya Allah luar biasa. Ini termasuk manifestasiku loh yang bisa terwujud. Banyak aku dari mana dulu ya? Kayak banyak banyak sekali. Belum belajar, Ibu gimana? Terus setelah Aku jalani daily rutin jadi gimana? pertama tuh aku kan dulu udah mengenal ngaji Roso tuh dari 2023. Ngaji Roso tuh 2023. eh Banyak yang narasumber yang aku sering dengerin, terus praktekin sedikit-sedikit gitu. eh Terus kayaknya ini tuh cocok sekali gitu sama sama aku tuh, kayaknya ih enak sih, tambah tambah tenang tuh kalau dengerin tuh gitu. Meskipun belum apa ya, belum 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 jauh gitu, meskipun hanya sedikit sedikit, tapi terus yang pertama tuh teh yang aku rasain, boleh nggak nyebutin narasumber yang lain? Boleh, boleh. Boleh. Aku tuh kan di Ngaji Roso tuh dengerin pawayan ya. Kalau kata pawayan tuh gini, kalau ada rasa yang tidak, kalau ada sesuatu sebelum tidur, ada yang dirasa atau ada apa keinginan sebelum tidur tuh dibikin video, dibikin gitu. Aku tuh meraktekin setiap mau tidur, apa apa aja yang dirasa, kayak kayak kalau kecemasan, kalau ada yang kecemasan, aku sapa kecemasannya. Kalau misalkan aku sakit, apa deh aku sapa sakitnya gitu. Terus ada goal aku yang apa ya, yang terwujud dari daily rutin yang sebelum tidur, yang dari Pawayan itu kan aku 2024 awal ya, Januari. Aku kan mau itu langsung ke testimoni aja ya, nggak apa-apa. Boleh, boleh Kan sayang. mau nyekolahin anak ya, udah mau keluar nih, tapi aku teh ini mau nyekolahin anak tapi nggak pegang tabungan sama sekali. Aku tuh nggak pegang tabungan sama sekali, tapi aku tuh ada rasa oh iya anakku kayaknya harus sekolah deh. Terus anaknya ditanya mau nggak gitu sekolah, terus anaknya mau gitu. Tapi aku tuh nggak bilang ke anakku misalkan aku tuh nggak pegang tabungan sama sekali. Aku cuman gini aja, udah sok milih aja, kalau misalkan keterima di negeri alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa ya, cari swasta yang diinginkan gitu, yang mau gitu, yang anakku mau, anakku suka gitu. Tahu dari gitu teh, setiap hari tuh kadang aku tuh bukan hanya sebelum tidur teh meraktekinya, kadang aku kalau lagi mengerjain pekerjaan rumah tangga ya, aku tuh selalu bayangin anakku udah sekolah, anakku sekolah di Bandung, anakku sekolah di ini, jadi aku udah bayangin aja gitu. Padahal teh aku sama sekali nggak pegang uang, nol tuh tabunganku, nol sama sekali. Tahu, terus udah masuk, udah keluar bulan Juli ya, Juni ya teh, udah mau daftar negeri, anakku kan gak keterima, otomatis kan harus ke swasta, terus ikut yang swasta, boleh dimanapun milih. Tahu ya anakku milihnya, boleh disebutin. Boleh, boleh. Anakku kuliahnya di Unikom di Bandung teh. Milihnya di sana anakku. Oh iya boleh sok daftar terus. Tapi teh pas udah keterima, aku tuh belum pegang uang untuk biaya masuknya, juga belum pegang. Coba di hatiku, dah pasti ada jalan, pasti ada cara, yakin pasti bisa gitu, yakin pasti gitu.
Aku tuh tiap hari aja. Malahan teh sebelum anakku masuk keterima sekolah tuh kuliah tuh aku tuh teh kayak udah beli-beli gini gitu ya. Kayaknya kalau ngekos tuh anakku harus ada kompor deh gitu. Aku tuh beli teh kompornya gitu kan. Kayak tuh harus ada karpet teh. Aku tuh beli karpetnya gitu teh. Sampai gayung tuh aku beliin sampai apa ya kayak yang kecil-kecil kayak kayak itu apa teh ya binder tuh kayak binder aku pensil kayak kayak anakmu sekolah aja gimana aku beli itu semua gitu aku tuh nyicil setiap dapat uang ya teh beliin itu setiap dapat uang beliin itu sampai ke teh kasur aku kayak udah mau pindahan aja gitu padahal anakku belum keterima itu belum keterima di perguruan tinggi apapun gitu tapi aku tuh saking semangatnya pingin nyekolahin anak gitu teh aku tuh eh, kayak ember kayak aku kayak kok kenapa aku beli yang gini karena ini kan banyak gitu kayaknya nanti aja sama orang tuh sama suamiku diketawain ibu kenapa beli nggak apa-apa nanti biar biar baru semua gitu tadi pindahnya biar baru semua gitu udah gitu teh udahlah keterima jadi ceritanya keterima tapi pas nerima oh ini harus bayar uang bangunan nggak tahu uang apa ya sebesar segitu ini uang dari mana tapi ya udah nggak apa-apa nanti juga ada aku tuh teh yang nggak pernah bilang dari mana ya aku cuma bilang ada pasti ada yakin ada gitu taunya teteh kan aku ada rumah ya yang suka dikontrakin pas mau aku ingat tanggal 22 Juli ya aku harus bayar tanggal 2 Juli itu kontrakan tuh masuk teh pas untuk bayar itu apa uang uang masuk kuliah tuh udah jadi aku tuh bisa bayar tapi tidak berhenti dari situ ya teh belum kontrakan belum ada uang yang untuk kontrakan juga teh terus terus belum kontrakan tapi ini baru uang aja tapi kontrakan belum terus teh anakku kayak gini ibu boleh nggak cenah minta motor aku tuh bilang iya boleh tapi itu teh boleh nggak aku minta motor cenah buat kontrakan juga belum udah minta motor aku tambah 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 tapi aku bilangnya ke anak iya nanti ada uangnya gitu aku bilang iya nanti ada uangnya tahu gitu teh pas mau ngontrak mau masuk saya tuh kan nganterin anak ke Bandung ya bu kan eh, anak tuh tinggal di saudaranya dulu 1 bulan karena kontrakannya kan diisi masih penuh tapi anak tuh tetap mau di situ aku sambil sambil nganterin anak ke tempat saudaraku aku lihat aja kontrakan wah ini kok aku belum dapat tapi iya tapi nanti aku bisa bayar kontrakan ini aku bisa kebayar kontrakan ini tapi ya teh 1 bulan yang keluar itu sih itu yang kontrakan yang isi tuh keluar terus ibu kosnya ibu ini udah kosong oh iya iya teh aku dapat uang lagi pas untuk kontrakan 10 juta aku pas ada kontrakan lagi ya Allah teh udah gitu teh tapi udah kontrakan udah masuk uang itu bangunan kan udah masuk aku tinggal motor teh anakku ini mau masuk tanggal sekian tapi dia kan kontraknya jauh teh dari kampus kan kalau Unikom kan di Pati Ukur dia ngekosnya teh di Sersan Bajuri jadi jauh di Gerlong gitu ya di apa di ledeng di atas jadi ibu boleh gak tapi anakku emang gak maksa tapi kayaknya aku tuh iya boleh ya nanti ada gitu taunya teh kan aku ada lagi itu dari eh, tapi kalau itu tuh dari ini ya teh aku tuh nawar-nawarin tanah ya teh ya pinginnya masih kejual biar semua teh ketutup gitu. Tapi ternyata jodohnya tuh bukan kejual, digadein. Aku dapat 35 juta dari tanah tuh. Ya Allah yang tidak nawar, yang gampang sekali. Ya udah aku jadi bisa beli motor teh dari tanah itu. Itu tahun 2024 teh ya Allah aku mempraktekin apa yang ada di narasumber yang di ngaji rosoin aku semua praktekin dengan pelan-pelan, dengan tidak apa ya, tidak tergesa-gesa nanti juga ada waktunya gitu. Dengan itu positif positif aja gitu. Kalau misalkan ada marah kata naras suka bilang kalau marah udah alihkan aja dulu ke yang ini marahnya gitu kalau ada yang marah gini alihkan dulu kan tetap aja teh selama perjalanan proses pasti ada ya ada keselnya kadang ada apa ya ada kapan terjadi gitu eh,
kalau gitu ya udah pasti ada waktunya, kalau udah waktu nama pasti, cuman kita aja ngarahnya ke sana gitu. Terus eh, terus ada aku ingat 2024 akhir ada teteh di Ngaji Roso, karena aku tiap hari dengerin Ngaji Roso teh. Tiap hari aku ada teteh. Terus ada ya, terus kan itu teteh belum belum ada di YouTube ya ya. Coba deh, kok ini teh enak sih, kayaknya harus ikutan deh Kak. Tahu nggak teh yang terucap dari aku kayak gini, kayak nantilah ikutannya kalau aku udah beli laptop. Tahu nggak teh, kebeli laptopnya aku langsung ikut. Kayaknya aku pingin zoomnya sama teteh pakai laptop. Ya Allah teteh, pas udah beli berdua, udah aku ikutan aja langsung teh. Oh, luar 19. biasa. Iya. Iya. Oke, oke, Ibu keren keren keren. Bu Nanin nih Bandung juga? Enggak, aku Garut. dari Garut, Mas. Oh, dari Garut ya. Iya. Oke, oke. Ini antusias banget ya ceritanya. Kita bisa rasakan apa ya, rasa harunya gitu ya. Luar biasa sekali Bu Nanin. Mungkin bisa dielaborasi teh, kira-kira mungkin di daily rutin apa yang diterapkan Bu Nanin supaya bisa jadi pelajaran buat yang lain teh. Iya. Bu Nanin kalau daily rutin dari kelas akhirnya apa aja yang dipraktekin? Yang sebelum kelas dulu sama teh, yang sebelum kelas kan suka ada di YouTube ya teteh juga kan ya. Aku belajar senyum, senyum 227. Aku kadang suka bilang gini kepada suami, nanti kalau aku senyum jangan dibilang aku gila ya. Aku lagi 227 gitu, aku lagi praktek 227. Oh siap, kata gitu. Aku kan suka senyum sendiri ya teh, kalau misalkan nyuci suka oh ya senyum, dan jangan dibilang aku lagi praktek daily rutin. aku aku tuh kadang senyum-senyum sendiri kalau 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 itu kalau lupa juga kadang belum daily rutin, itu bukan belum 227. Aku praktekin 227. Terus sadar napas syukur aku praktekin juga teh, setiap bangun tidur aku praktekin. Terus kuantum jam tapi aku nggak pinter-pinter banget teh kalau kuantum jam. Aku Tapi juga nggak tahu udah banyak, apa. nggak pinter juga. Manifestasi coba nggak Tapi pinter. aku juga nggak tahu ini tuh udah bener nggak ya quantum jamnya gitu. Tapi cuma aku rasa aja, kayaknya aku udah rasa kata itu rasanya aja yang ditarik gitu. Tapi nggak tahu bikin videonya bisa bener nggak ya ini quantum jamku kayak gitu. Tapi kayaknya teh Dijalanin terus nggak? Teteh rilis dijalanin nggak? rilis teh dijalanin tiap hari rilis. Kadang teh kalau rilis udah aku nangis teh. Aku rilis. Kadang kalau ada yang nggak enak tuh ya aku rilis. Terus ada lagi teh yang baru kemarin tuh kejadian. Aku kan petani ya teh, suamiku petani. Kan kalau aku ada pekerja, terus ada pekerjaan yang harus nambah pekerjaannya tuh teh. Kan kalau kalau pekerja yang tetap tuh aku ada berapa ya, ada 6 orang, ada 8 orang, laki-laki 2, perempuan 6. Terus aku mau pingin nambah yang perempuan tuh 5 aja, tapi nyarinya yang musiman gitu teh, yang nyari. Taunya teh aku tuh nyari gitu. Ayo udah gitu teh ada ya Bu mau nanti besok. Terus ditanyain ya Bu belum, ya Bu nanti besok. Udah ada rasa nggak enak tuh teh langsung ya di hati. Aku langsung nulis di buku asumsi tuh teh, dulu tuh kalau nyari pekerja musiman tuh aku selalu non apa kalau bahasa Garut mah rudetnya teh. Oh ya, Rudet gitu ya. Tapi mulai saat ini, detik ini dan seterusnya gampang datang sendiri. Ya Allah teteh malamnya ditelepon, Ibu ini teh ini ada yang mau ikut 5 orang. Ya Allah alhamdulillah sekali, di pekerjaanku cepat selesai. Ada yang lucu kayak gitu loh teh dari ya Allah. Tapi bukannya kayaknya aku kan pas buku asumsi udah ada rasa gak nyaman ya teh udah ya. rasa gini, ada rasa kesel teh gitu, kesel. Ya udah langsung nulis aja dulu. Saking semangatnya dulu tuh sampai kak dulu tuh. Iya, keren. Oke, makasih banyak Teh Nani. Ini cerita seru banget. Mas Hendra, jadi kalau yang dipelajari ya, pembelajaran tentang manifestasi itu sebetulnya titik serunya bukan di hasilnya sebetulnya. Oke.
Ya, Titik serunya justru di prosesnya, di dalam prosesnya sebetulnya. Karena hasil itu sebetulnya itu akan otomatis berjalan. Kalau dilihat dari cerita Bu Nanin ini kan kurang lebih sama kayak ceritanya Pak Jenderal tadi, Mas Hendra. Di mana dia mengasumsikan anaknya udah keterima di Bandung, dia udah beli karpet duluan, udah beli ember duluan, udah beli gayung duluan, pada belum gitu. Nah, di metode craft itu yang disebut train. Di metode craft itu sama, itu yang disebut train. Atau yang dulu juga aku pernah lakukan, Mas Hendra. 5 tahun aku nggak punya anak, lalu dokter, aku cek ke dokter, dokter bilang, Bu Feby, indung telur Bu Feby kanan mampet, indung telur kiri mampet. Jadi nggak mungkin ada sperma yang bisa masuk ke sana untuk membuahi, bisa dikatakan kecil kemungkinan hamil gitu. Lalu aku ya itu melakukan hal sama seperti jenderal itu, seperti Bu Nanin. Yang aku lakukan apa coba, Mas? Aku bikin asumsi sendiri aja deh, Allah maha baik, aku dapat anak. Lalu aku beli baju bayi. Aku beli baju bayi, lalu aku tuangin minyak telon, lalu baju bayi dan tuangan minyak telon itu kan kalau dicium berarti bajunya wangi minyak telon kan. Aku taruh di kasur. Pada saat mau tidur aku ciumin, lalu aku bilang, baby selamat datang. Yuk kita bobok gitu. Emang agak-agak ekstrim sih, Mas. Tapi yang ekstrim itu membuat 1 bulan kemudian aku hamil. Oke, menarik. Itu kan sama. Kalau jenderal tadi judul bintang yang ditaruh di sini dia beli baju jenderal, dia beli, dipasangin ininya, dia taruh di ruang kerjanya, dia masuk, dia lihat, dia masuk, dia lihat, dia masuk, dia lihat gitu. Lalu dia nulis di buku asumsi. Kalau ibu sama juga, anaknya belum keterima, duitnya juga belum di tangan, tapi dia udah beli karpet buat anaknya kos. Iya Dia sih udah beli kayu. itu tuh seperti pelajaran yang diberikan oleh John F. Kennedy kali ya, sebelum dia berhasil jadi presiden di Amerika. Itu di kamar tidurnya selalu dipajang tuh gedung putih di Putih. mana dia tempat akan berkantor nanti kan, dan itu sangat Ya. menggerakkan ketika melihat foto itu gitu. Iya sih. Sama juga kayak kakak aku, Mas. Kakak aku itu seseorang yang biasa aja, tapi dia berkarir di Harley Davidson Amerika dan dia jadi orang Indonesia, Asia Tenggara bahkan. Satu-satunya yang akhirnya bekerja di Harley Davidson Company. Tapi dia bukan di Milwaukee-nya, di California-nya. Kita 2 bersaudara yang ibu bapak juga biasa aja, nggak punya duit, boro-boro buat kuliah di Harley Davidson University. Kakakku enggak. Yang dia lakukan apa? Gunting foto motor Harley Davidson sama dia. Ditaruh di buku dia, dibawa kemana dia pergi. Sebelum motornya dibeli, dia beli dulu aja stiker Harley Davidson. Dia beli stiker motor Harley Davidson, terus dia beli dulu baju Harley-nya. Jadi teman-teman semua yang mau punya motor Harley, beli baju Harley-nya dulu aja. Ini jadi pembelajaran buat semuanya Teh. Jadi kita ingin mengirimkan pesan kepada siapapun teman-teman yang lahir dari anaknya orang yang biasa-biasa saja. Jangan pernah takut untuk punya mimpi yang besar gitu ya. Kalau impian teman-teman itu masih belum membuat teman-teman menjadi takut, itu berarti impiannya masih terlalu kecil. Katanya siapa? Richard Branson tuh gitu sih. Richard Branson tuh masa kecilnya dia penderita disleksia. Dia yang akhirnya berhasil terbang kan di di luar angkasa. Pendiri Virgin Group yang sangat luar biasa, bahkan kepala sekolahnya dulu dia memutuskan di umur 16 tahun tuh sampai keluar dari sekolah kan, kata kepala sekolahnya, entah kamu nanti bakal masuk penjara atau jadi miliarder gitu, dan ternyata dua-duanya di penjara dan jadi miliarder. Luar biasa. Mungkin teman-teman bisa pelajari mungkin ya autobiografinya Richard Branson gitu. Jadi benar-benar dia seorang entrepreneur di Inggris yang sangat luar biasa. Dulunya disleksia, sulit membaca, membedakan huruf dan lain sebagainya, tapi dia punya mimpi yang sangat besar dan dia tidak pernah menyerah sama mimpi itu, dan dia termasuk 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Luar biasa. Jadi buat teman-teman, mari kita
konsisten dengan mimpi-mimpi kita gitu ya. Toh yo mimpi gratis saja gitu ya Mbak Fiona ya. Oke. Oke Teteh. Dari Bu Nanin kita geser ke mana Teh? Betul, kita geser dulu ke Ibu Ani, batch 20 Makassar. Makassar. Bu Sore Ani, kalau nggak teh. salah kita ketemu di Bali, Mas Hendra. Oh Iya. ya, oke. Iya, ketemu di Bali. Ibu Yang saya kapan boleh kapan hari testimoni itu kah? Iya, di iya, depan. iya Mas. Oh iya iya Testimoni iya terakhir. Testimoninya bertubi-tubi itu loh, Iya, Mas. keren nih testimoninya. Coba diulang lagi di sini tuh, itu menarik tuh. Coba Malah tuh sekali bertambah lagi lagi ya. Mas. Semenjak pulang Tambah dari lagi. Bali bertambah. Iya, batch 20 Aduh. ini peserta offline, Mas Hendra. Offline Bali. Oh, Iya, jadi apa? teh. Beliau ini ikut kelas offline. Betul. Iya, iya Oh, Mas, ya. iya. Ikut kelas offline. Mungkin Mas Hendra bisa tanya apa sih rasanya kelas offline? Karena kan kita mau ada kelas offline tuh, Jakarta. 14 Ya, jadi Februari prinsipnya 2020. teman-teman, tadi Nah, Teteh udah bercerita banyak hal untuk teman-teman bisa mengakses semua materi di Badan Revolution. Silakan nanti teman-teman ikut kelas 2 ya, online dan Iya Mas. offline. Iya. Ya, online-nya itu nanti tanggal 29 Januari. Silakan hubungi admin di bio TikTok atau di kolom Siap, deskripsi YouTube Ngaji Roso. Yang offline nanti pengalamannya seperti apa? Bu Ani biar bercerita deh. Kelas offline itu bagaimana pengalamannya dirasakan Bu Ani? Gimana Bu Ani? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, nggak tahu dari tadi sudah siap-siap tisu teh, sudah dari tadi terharu soalnya di chat sama Mbak siapa ya? Mbak Devi. Devi ya. Iya, bahwa diundang sama TP bisa bilang, waduh, kenapa saya, waduh, makasih teh, makasih sekali sudah diundang di Zoom sore ini. Makasih Mas. Bu, silakan. Apa yang Ibu bercerita. rasain kelas offline? Rasanya gimana, Bu, kelas offline? Apa ya teh? Yang paling saya dengan Bapak rasakan teh semenjak mulai dari Bali sampai hari ini, hampir saya setiap ketemu pulang kantor teh saya selalu bercerita bahwa yang paling saya rasakan itu ketenangan hati. Saya kan kemarin teh sebelum ikut kelas di Bali batch 20, saya kan pemerintah di kota ini teh. Saya harus tegas yang dulu Ani yang dulu saya harus tegas, saya harus punya prinsip kalau saya keluarkan aturan harus tidak boleh tidak. Tapi ternyata semua itu saya ikut di batch 20 kemarin di Bali. Saya bilang sama Bapak, saya sudah tinggalkan di Bali itu, saya memulai hidup dengan baju baruku yang sekarang. Mulai dari tanggal 21 tidak ada lagi Ani yang dulu. Pokoknya harus bijaksana, harus apapun yang terjadi di realita ini, apapun yang terjadi di kehidupan hari-hari saya, itu adalah cerminan diri saya dan selalu saya mencari ke dalam teh. Saya tidak pernah lagi mengklarifikasi siapa yang salah dan apa bagaimana, cuma memposisikan diri saya sebagai maaf teh, saya ngomong di sini jabatan saya kan lurah teh. Ya. Jadi saya harus memberi keadilan buat masyarakat saya. Karena itu saya anggap bahwa saya curhat sama Bapak, bagaimana ya kalau misalnya ada yang seperti ini, kalau pagi-pagi ini ada yang datang mengadu, belum kita masuk kantor sudah datang mengadu teh, saya Bu Lurah, saya lagi berkelahi dengan istriku, ada ini, persoalan amanah lah, persoalan perselingkuhan. Waduh, bagaimana ya kalau seperti ini? Tapi saya panggil, ayo masuk di ruangan saya. Tapi begitu di dalam ruangan saya teh, sambil saya beri pemahaman bahwa sebenarnya apa yang saya dapat, saya bagi ke kamu ya. Ada yang saya pelajari kemarin di Bali, ada yang seperti ini. Jangan selalu berkelahi setiap hari ini, persoalan-persoalan amanah lah, persoalan anak, persoalan perselingkuhan. Ini yang seperti ini kau belajar, kau begini. Malah saya kirimkan ke HP-nya dia teh di YouTube, 2 hari kemudian datang lagi.
Bu Lurah sudah tidak, suamiku lagi sudah patuh, sudah sholat, sudah tidak ini lagi. Oh, saya bilang, waduh, saya ini sudah jadi ini juga. Jadi akhirnya saya bagi itu teh apa yang saya dapat di Bali, semua catatan-catatanku ini teh satu buku ini saya Ya, bagi ke dia, saya bilang, jangan selalu salahkan suamimu, selalu introspeksi diri. Mungkin kamu pelayananmu atau bagaimana, kau duduk panggil suamimu ke sini. Jadi dia panggil suaminya teh, saya nasihati berdua. Saya panggil dua-dua dia, saya sampai berjam-jam saya nasihati dia. Dia besok lagi tidak datang lagi teh. Tapi saya pikir-pikir, saya tanya lagi bapak pulang kantor, saya bilang ini benar atau tidak saya lakukan? Dia bilang, memang kan kamu dikasih amanah sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kamu diberi amanah di sana perwakilan dari Allah untuk memberi dia nasihat. Saya bilang, oh gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang ini juga saya mau tanyakan teh apakah ini benar atau tidak. Jadi saya pulang dari kantor teh, saya tenangkan diri, saya ambil pelajaran dari orang-orang itu, dari 4.823 saya punya warga teh dengan bermacam-macam persoalan setiap hari. Itu yang saya harus setiap pulang kantor kayak jam begini saya duduk tenang dulu teh. Kalau pulang kantor begitu, saya sudah klarifikasi kemana-mana. Saya kasih tahu Pak Babinsa, Babin Katimas ke sana dulu, begini, begini, begini. Tidak teh, saya cuma tenang, saya doakan dia, send love dia. Saya bayangkan dia rukun-rukun semua. Sudah tidak ada. Ini tes 1 minggu ini, tidak ada laporan satupun. Masya Allah. Saya bilang, waduh, ini juga. Saya malah tadi malam teh saya panggil semua anak-anak saya. Saya beri dia nasihat karena dia sudah beranjak dewasa. Ada yang sudah gadis, ada yang sudah kerja, dan ada yang sementara belajar di pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya bagi teh, saya bilang, nak jangan terlambat seperti mami ya. Kau kan kenal mami dulu, bagaimana saya punya keras, punya prinsip, harus seperti ini. Dan kamu rasa-rasa kan, mungkin ini anak saya, mungkin dia juga heran teh, dia malah yang dewasa itu teh pernah tanya, mami kenapa langsung berubah, mami diam-diam. Saya bilang, tidak nak, sebenarnya kita ini salah dari kemarin. Dulu kan teh, anak-anak pokoknya harus kayak begini. Pulang kantor mami harus kumpul di meja makan, kita bercerita begini, begini, begini. Ini kan sekarang teh tidak perlu diatur-atur lagi. Mereka teratur sendiri kan. Masya Allah. Iya, itu kan teh yang saya bagi bahwa kamu nak harus dapat juga ilmu dari saya. Saya dapat ilmu ini tidak mudah. Mungkin Allah kirim, awalnya teh saya cuma lihat-lihat di YouTube. Saya pernah ikut kajian sebelumnya, tapi saya tidak perlu sebut di sini. Saya pernah ikut kajian, tapi tidak sesimpel dan sedetail ini dan selengkap ini. Dan ini teh mungkin Mbak Fiona, Mbak Ibu Ninin sayang, tidak perlu saya ungkapkan di sini terkait dengan manifest. Manifest itu yang paling terasa kemarin pulang dari Bali lagi teh, selain dari yang saya cerita di Bali. Saya belum sampai di rumah teh dari Bali, sudah dichat sama yang pihak punya tanah ini di belakang lagi. Dia minta dana teh. Dengan Bapak bilang, cukup uangmu. Saya bilang, saya buka-buka mobile banking teh, karena kan di Bali itu teh, saya naik testimoni, Bapak lihat-lihat mobile banking masuk tik-tik-tik terus. Dia bilang, cukup, ternyata cukup. Bilang cukup. Iya, saya testimoni di atas depannya Tete, itu mobile banking ting-ting terus. Saya bilang, apa ini ting-ting terus? Ternyata pesanan-pesanan frozen kami itu teh keluar masuk. Jadi pulang dari Bali, saya duduk-duduk dengan santai dengan Bapak. Ada yang masuk chat lagi, dia bilang, Bu, bisa saya kerjasama dengan Ibu, saya mau jadi resellersnya Ibu. Saya bilang, waduh, ini lagi ada lagi. Sampai saya dengan Bapak, saya bilang, aduh apa lagi ini. Sampai saya sibuk teh, pulang kantor, dari kantor pulang lagi, urus prosen. Waduh, keren sekali teh. Iya. Masya Allah.
Teteh mungkin ya bisa. bahwa Heeh. Iya. iya Mhm. banyak manifest ya. Dia bilang, saya langsung jawab teh, saya bilang, iya mau manifest yang bagaimana? Saya tanya, terus batch berapa? Dia tanya saya teh, dia bilang saya batch 14. Saya bilang, oh 14 berarti beda 6 dong dengan saya. Kenapa belum manifest? Dia bilang, katanya teh dia, saya cari tahu saya gali sambil saya bantu juga kan teh. Saya ada apa ya? Kenapa belum manifest? Akhirnya saya gali Mas. Ternyata dia ada endapan dengan saudaranya. Saya bilang, waduh, jangan bermimpi untuk mau manifest kalau masih ada endapan, Mbak. Soalnya kan endapan ini yang sama dengan rem tangan. Mbak sendirian rem tangan ini dia punya manifest. Jadi bagaimana mau masuk menyatu dengan kita manifest-manifest yang Mbak harapkan kalau rem tangannya masih dipegang terus. Jangan lepasin aja, Mbak. Dia bilang, ih soalnya setiap hari begini. Iya, memang itu realita yang tidak perlu ditanggapi, dicuekin aja, Mbak. Nggak perlu disimpan di pikiran, di hati apalagi, nggak boleh. Pokoknya dilepasin aja, Mbak. Udah nggak bisa Bu, Ani ada begini. Waduh, bagaimana? Mau manifest enggak? Dia bilang, mau Mbak, soalnya bisnis saya lagi begini. Oh, tunggu. Apa ya, saya nggak bisa katakan juga harus begini. Ibu tidak perlu cari keluar, cari ke dalam saja. Kalau ibu tenang, manifestnya pasti ikut. Saya Mbak, kalau mau cerita manifest, ini buku penuh ini Mbak, penuh saya catat semua. Tapi itu dendam-dendam lama banyak Mbak. Saya kan dulu, ya namanya juga ibu-ibu Mas. Kalau Bapak kan pejabat juga, Iya. kita kan ke arisan, kita kan pasti minimal Mbak Fiona ya dia ngomong, anu Mbak begini. Oh iya kak, mana Mbak kita nyamun juga Kak Mas. Oh iya ya, anaknya kan begini. Tapi sekarang Mas, kalau saya lihat dia dari jauh, waduh sudah tanda-tanda kurang baik ini responnya. Saya menghindar ke kanan saja Mas, sudah tidak bergaul dengan, waduh takut. Saya, saya takut sekali Mas, waduh. Betul TPB bilang pura-pura buang air kecil saja, pura-pura bodoh saja Mas. Saya takut sekali Mas, soalnya kan saya sudah rasa vibrasi bagaimana kemarin pulang dari Bali. Itu saya periksa mobile banking bukan sedikit Mbak. Saya langsung cash. Saya punya lahan di belakang ini, orang kemarin sudah datang lagi tawar 1 miliar. Alhamdulillah. Oh. Tapi ini dari mana teh? Makassar ya? Makassar. Makassar, Iya. Mas. Makassar ya? Ya Makassar. mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan Ngaji Roso, mudah-mudahan nanti Badan Revolution bisa Makassar. ke Iya, Mas. Makassar Kita ya, ke main Makassar ke ya, buka kelas Bulurah 1 ya. di. Iya, Iya, Bu siap Lurah Mas, yang saya luar doakan. Iya, biasa. teman-teman yang di kota mana silakan nanti bisa WhatsApp admin ya, yang mungkin pengen diselenggarakan kelas Kota mana? offline ya di Iya. Makassar. Nanti jika memungkinkan kita akan ya menyapa teman-teman ke daerah-daerah gitu. Tapi dari Bu Ani itu waktu reuni kemarin tuh bener-bener menggetarkan loh teh. Karena Iya. manifestasinya gila-gilaan. Nanti mungkin nggak tahu ya, nanti malam tuh kapan ya videonya tayang yang testimoni kali ya di YouTube Ngaji Roso kali ya. Nah, mungkin Teh Bibi atau Bu Ani ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat Iya, teman-teman Mas. karena gini, Eh, ternyata tidak semua teman-teman yang ikut kelas itu iya, semudah Mas. mengalami hal-hal yang seperti Bu Ani alami karena Iya, mungkin ada tatnya beberapa saya pelajari berbeda-beda juga. kan. Ya. Heeh, Ada heeh, beberapa yang curhat ke kami, Mas. Ada bapak-bapak, ada anak, pokoknya banyak yang chat ke kami, telepon. Bu, saya bilang, aduh, bisa telepon jam 9 malam. Soalnya saya kan kalau siang sibuk juga, Mas. Saya bilang telepon kalau malam ya nanti pulang kantor saya bisa bantu. Eh, Intinya juga, Mas, dulu kan saya itu kan orangnya tergesa-gesa. Saya orangnya disiplin. Jam 7 rapat saya sudah siap jam 6. Tergesa, pokoknya kalau terlambat sedikit saya orangnya tergesa-gesa. Tapi sekarang Mas saya apa ya kayak santai begitu. Walaupun cuma apel-apel pagi begitu Mas, saya santai sekali. Pasti kan kayak kemarin Mas saya, pasti terlambat saya ini, terlambat 5 menit. Sampai di sana Mas, Pak Bupatinya belum sampai juga di lapangan. Itu Allah kan saya sudah yakin bahwa saya kan niat saya mau apel pagi, pasti kan ada saja jalan bahwa saya pasti duluan dari Pak Bupatinya. Jadi apa ya Mas, sudah enak sekali nih hidup bahwa uh,
Tidak perlu lagi tergesa-gesa, tidak perlu lagi kita yang mau mengatur. Apa ya? Dinikmati aja, Mas. Iya, Bu. Iya, semua kan kalau kita tenang, Mas, semua ikut. Semua apa yang kita yang terakhir-terakhir ini, Mas, kalau ada yang terlintas begitu cepat sekali, kayak kayak apa ya, saya ketawa-ketawa, saya baku tatap dengan Bapak, saya tidak mau berkomentar, saya takut karena saya kan sudah kenal siapa diri saya nanti salah ngomong, jadi saya coba tatap-tatapan dengan Bapak. Apa lagi ini ya, apa lagi, saya kan baru-baru cerita dengan ini orang, tiba-tiba muncul lagi, dia datang bawa kiriman, dia datang bawa apa, dia datang peluang-peluang, jadi apa Mas, sudah enak hidup ini kalau Oke, kita Bu. nikmati dan Baik. kita Oke, mudah-mudahan ya. Bu Ani sama Bapak makin sehat, makin sukses karirnya, lancar, anak-anak sehat selalu ya Bu ya. Amin, Terima Mas. kasih Amin. juga sudah membantu teman-teman yang masih ada kendala manifest untuk Iya, Mas. berbagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti Teteh Ngaji Roso bisa ke Makassar ya Teh Kasar ya. ya, di sini kan ada Pantai Bira, Mas.